Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi rezeki keluangan waktu dan rezeki sehat ya untuk menghadiri pertemuan kali ini walaupun lewat Zoom meeting ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dari perwakilan Nutrisia Sari Husada yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan tak lupa juga kepada Ibu Dia Widya Stuti selaku kepala instalasi beserta jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada siang ini untuk sedikit berbagi mungkin pengetahuan ya atau sharing-sharing mengenai peran formula hidrolisa ekstensif atau yang biasa disingkat EHF dalam penanganan alergi susu sapi. Ya, slide. Jadi mungkin kita sebagai ahli gizi biasanya sudah makanan jadi makanan sehari-hari kita ya. Kalau misalnya mendengar kata alergi itu ya sudah tidak asing lagi karena pada saat kita mengakses pasien di ruangan pasti selalu kita tanyakan apakah dia punya alergi atau tidak ya, alergi makanan. Tapi ada baiknya kita refresh kembali sebetulnya alergi makanan itu sendiri apa sih? Ya, pengertiannya kalau alergi makanan itu sebetulnya adalah reaksi simpang makanan yang disebabkan oleh respon imun spesifik terhadap makanan. Jadi respon imun di dalam tubuh kita terhadap makanan tersebut ya. Sedangkan food allergen bedanya ya itu merupakan komponen spesifik di dalam makanan itu sendiri yang merangsang respon imun di dalam tubuh. Jadi kalau food allergen itu merupakan zat yang ada di dalam makanan yang bisa memicu timbulnya reaksi alergi di tubuh kita. Ya. Kemudian bedanya dengan intoleransi makanan apa? Jadi kalau intoleransi makanan sendiri itu merupakan reaksi simpang makanan yang disebabkan oleh mekanisme non imunologis. Jadi kalau yang alergi tadi dia respon imun ya, tapi kalau yang intoleransi makanan itu non imunologis, jadi biasanya lebih ke arah ada gangguan di saluran pencernaan ya, misalnya jadi menimbulkan lebih ke arah pencernaan seperti diare ya, atau bisa juga karena penyakit ya, karena penyakit atau bisa dari tindakan misalnya tindakan operasi atau adanya stres itu. Oh ya, ini perbedaannya reaksi tadi ya alergi yang dengan imunoglobulin E atau yang dibandingkan dengan yang non imunoglobulin E ya. Kalau yang dengan imunoglobulin E itu biasanya gejalanya tuh langsung ya cepat terjadi. Biasanya dalam hitungan menit sampai 2 jam. Jadi kalau misalnya kita makan makanan tertentu tiba-tiba muncul gejala itu bisa dikatakan bahwa itu reaksi alergi yang dengan imunoglobulin ya. Jadi imunoglobulin mediatif. Jadi kemudian perbedaan yang lain ada terdapat harus didiagnosa ya. Ada alat yang mendiagnosis secara tervalidasi. Kemudian ada pemahaman mekanisme yang terjadi. Tapi kalau untuk yang non imunoglobulin E itu biasanya reaksi yang timbul itu lebih lama dibanding yang dengan reaksi imunoglobulin E tadi ya. Jadi gejalanya biasanya tuh muncul setelah 1 jam atau sampai beberapa hari ya. Ini biasanya tidak ada alat diagnosis yang tervalidasi. Kemudian apa nih Pak maksudnya sel mediatif ya? Mekanismenya belum sebetulnya sebelum sepenuhnya dipahami ya untuk yang non imunoglobulin E ini. Demikian Pak. Slide. Nah ini kalau alergen itu sendiri sebetulnya merupakan tadi pencetus alergi ya. Pencetus alergi itu bisa dari berupa makanan ataupun bisa sesuatu yang terhirup ya. Dan kalau dari makanan itu kita dari contoh-contoh yang sering bisa menimbulkan alergi itu seperti susu sapi ya, kacang-kacangan termasuk yang trinas ya, kacang zelnak, almond, mede ya. Kemudian makanan-makanan seafood ya itu sering juga menjadi
alergen atau pencetus alergi ya, jadi kandungan seperti histamin dalam ikan mungkin ya, nah itu juga bisa sebagai alergen. Kemudian kalau yang selanjutnya yang alergen yang terhirup, misalnya ada dari debu ya. Selanjutnya Pak, debu yang terhirup ya, kemudian dari serbuk tanaman atau serpihan kulit hewan ya, atau bisa juga jamur. Nah, itu bisa juga menyebabkan atau pencetus alergi yang terhirup. Kalau tadi kan dari makanan, kalau ini yang terhirup ya. Okay. Nah, ini adalah grafik di sini menceritakan tentang perjalanan apa namanya, menggambarkan perjalanan alergi di dalam hidup manusia ya. Biasanya di usia dini itu anak-anak itu kan masih rentan ya terkena apa namanya alergi karena daya tahannya sendiri yang masih rendah, atau memang dan sistem pencernaan dalam tubuhnya itu yang belum berkembang dengan sempurna. Jadi alergi ini sendiri sebetulnya apa namanya, respon alergi yang muncul itu pada masa bayi ya, mulai dari 0 bulan itu sampai usia 1 atau 3 tahun itu yang sering muncul responnya itu adalah respon alergi dari makanan, kemudian dan apa namanya, atopik dermatitis ya. Tapi akan cenderung menurun itu dengan bertambahnya usia ya. Jadi reaksi alergi dari makanan dan atopik dermatitis itu mulai muncul dari awal kehidupan, kemudian dari usia prasekolah dan akan semakin menurun ya pada usia dengan bertambahnya usia pada usia sekolah ya. Nah, biasanya reaksi yang timbul pada alergi atopik dermatitis ini seperti apa namanya ya, gatal-gatal, kemerahan ya. Nah, itu akan muncul, tapi dengan seiring bertambahnya usia tadi dia akan semakin menurun ya, mulai berkurang dengan bertambahnya usia. Tapi harus kita waspadai karena bila alergi tersebut tidak ditangani sejak dini, itu nanti semakin dengan bertambahnya usia akan muncul gejala alergi yang lain ya, seperti sesak napas atau asma ya, atau nanti timbul juga alergi rinitis ya. Itu ada terjadi peradangan di selaput lendir hidungnya ya, jadi sering nanti apa namanya, hidungnya mengeluarkan cairan seperti itu. Makanya penting sekali untuk dari awal kehidupan atau misalnya dari awal memang kalau dia memang sudah ada gejala alergi, itu harus ditangani sedini mungkin karena nanti akan berdampak ke apa namanya, selanjutnya ya. Jadi dampaknya itu tidak hanya fisik saja, tapi bisa ke psikologis. Nanti bisa kita lihat detailnya di slide selanjutnya. Silakan Pak. Nah, kita untuk mengetahui apakah misalnya anak kita ini masuk apa dia alergi atau bukan, jadi ada beberapa mungkin data yang harus kita gali ya. Jadi kita tanyakan dulu apa keluhannya, apakah ada eczema misalnya, gatal-gatal di kulit, kemudian apa ada batuk atau pilek, dan gejalanya seperti apa, apakah memang ini kejadiannya sudah berlangsung lama atau kronik ya. Kemudian apakah selalu berulang kejadiannya dengan pemicu yang sama, misalnya setelah dia minum susu sapi misalnya ada reaksi kulitnya merah-merah setiap kali minum susu sapi ya, mungkin itu kita bisa katakan bahwa ini termasuk kasus alergi. Dan dia jangan lupa kita tanyakan juga apakah di keluarga tersebut ada yang riwayat alergi ya, misalnya ayahnya atau ibunya atau saudara kandungnya juga punya riwayat alergi. Jadi itu bisa mendukung bahwa memang anak tersebut dikatakan dia alergi. Demikian. Slide selanjutnya. Nah, sebetulnya kan kalau gejala batuk pilek itu sering sekali ya terjadi pada anak-anak. Jadi agak sebetulnya kita agak bingung ini apakah dia sebetulnya alergi atau masuk penyakit
yang lain ya, infeksi, karena sebetulnya gejalanya hampir mirip. Tapi kita harus gali lebih dalam lagi. Kalau misalnya memang anak itu batuk pileknya disertai demam, kemudian demamnya itu pada siang hari itu lebih dominan dibanding pagi atau malam, kemudian ada riak atau ada ingus kental dan berwarna, itu bisa kita katakan bahwa misalnya semua itu terjadi ya setelah kita tanyakan bahwa keadaan tersebut ada, itu berarti bisa kita pikirkan bahwa anak tersebut terkena infeksi. Tapi kalau misalnya batuk pileknya itu nggak ada demam, kemudian dia tidak ada riak ingusnya sampai kental atau berwarna, itu bisa kita pikirkan bahwa memang anak tersebut alergi ya. Jadi harus ada penanganan lebih lanjut seperti itu. Slide. Pak Budi, slide selanjutnya. Sudah, Bu. Udah muncul kan, Bu? Emang enggak. Bagaimana mengenali gejala alergi? Nah, ini tadi ya salah satu atau beberapa contoh gejala-gejala alergi yang sering timbul itu adanya eksim, jadi muncul merah-merah di kulit, kemudian ada pilek, atau bisa juga nanti sesak nafas atau asma ya. Dan jarang ini pernah juga terjadi dia ada migrain, jadi sakit kepala sebelah ya itu, tapi jarang biasanya terjadi. Dan untuk gejala yang lebih parah biasanya itu sampai terjadi anafilaktik. Nah, tapi ini jarang terjadi anafilaktik itu sendiri. Jadi reaksi alergi yang parah yang memang berpotensi menyebabkan kalau nggak ditangani lebih lanjut itu bisa kematian, karena ke arah kematian, karena dia awalnya itu bisa sesak nafas berat ya, kemudian tensinya itu tekanan darahnya menurun ya, kemudian bisa juga sampai bibir kebiruan, dan aliran darahnya yang seluruh aliran darah ke seluruh tubuh itu akan terganggu, yang mengakibatkan shock, atau bisa juga nanti akhirnya bisa, kalau tidak ditangani secepatnya, bisa mengancam jiwanya seperti itu. Saya Pak. Nah, untuk mengetahui jenis atau penyebab alergi itu sendiri, jadi harus ada beberapa data yang kita gali ya. Kita harus dan kita pantau. Jadi misalnya kalau anak-anak tersebut setelah makan sesuatu atau menyentuh sesuatu, atau misalnya dia menghirup sesuatu, atau misalnya dia memegang binatang seperti kucing, tiba-tiba timbul reaksi kulitnya merah-merah, atau misalnya bersin-bersin sampai ke mengeluarkan cairan dari hidungnya, itu mungkin penyebab dari alerginya bisa dari salah satu bahan tersebut ya. Jadi harus dilihat lagi apakah memang setelah dia makan misalnya kacang atau susu, dia timbul reaksi alergi seperti merah-merah di kulitnya, itu mungkin penyebabnya dari makanan tersebut. Atau juga bisa aja penyebab alergi itu pemicunya secara fisik ya, misalnya karena kedinginan, atau dia kepanasan karena dia berlari-lari, atau memang dia sakit flu, nah itu bisa muncul reaksi tadi seperti tadi. Atau psikis, misalnya dalam orang yang ketakutan ya, atau misalnya saking marahnya ya, atau misalnya dia menangis yang kenceng banget, timbul reaksi seperti kulitnya merah, hidungnya sampai berair, itu berarti pemicu alerginya tersebut adalah secara fisikis ya. Demikian Pak. Slide selanjutnya. Oke, seperti judul sebelumnya kan, yang akan kita bahas ini adalah peran formula hidrolisis ekstensif dalam penanganan alergi susu sapi. Jadi fokus kita yang kita bahas saat ini jadi tentang alergi susu sapinya ya. Menurut yang literatur yang dibaca, penyebab alergi susu sapi itu karena kandungan protein dalam susu sapi tersebut, yaitu kandungan kasein dan whey-nya ya. Jadi reaksi-reaksi ini tadi dapat diperantarai oleh imunoglobulin E atau non IgE-nya ya. Jadi seperti yang depan tadi. Jadi kalau yang diperantarai oleh IgE itu berarti dia biasanya timbulnya lebih cepat ya. Tadi seperti slide yang kedua tadi ya, dia lebih cepat. Jadi sebelum 1 jam mungkin dia sudah timbul. Jadi setelah misalnya dia minum susu sapi,
reaksi alerginya sudah muncul. Nah, itu bisa dikatakan bahwa dia diperantarai oleh antibodinya, imunoglobulin E-nya ya. Kemudian dia memiliki kecenderungan manifestasi klinis yang lebih berat ya. Kalau yang diperantarai oleh IgE tadi ya. Kemudian waktu penyembuhannya itu lebih lama ya. Tapi sebetulnya dia lebih mudah sih didiagnosisnya ya. Tentu dengan nanti ada tidak aja secara mungkin fisik, tapi bisa untuk penegakan diagnosisnya bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Dan angka kejadian itu sekitar 2% sampai 7,5% ya. Tapi angka kejadiannya ini kejadiannya itu akan berkurang, jadi reaksinya itu akan berkurang dengan bertambahnya usia ya, tadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya. Dan manifestasi terbanyak itu yaitu tadi dermatitis atopik sekitar 35% ya. Tadi dermatitis atopik kan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Nah, untuk gejala alergi susu sapi sendiri sebetulnya itu agak sering tumpang tindih sebetulnya, apalagi kalau pada bayi kan biasanya lebih dari satu gejala ya. Kadang diare gitu ya, sering terjadi ya, gejala yang sering timbul itu kan diare, tapi kadang-kadang kita suka tumpang tindih dengan apakah memang ini diarenya itu disebabkan oleh reaksi alerginya atau memang karena penyakit gitu ya kan. Kemudian bisa juga konstipasi ya. Terus ada regurgitasi itu kayak apa tuh namanya, kolak ya kalau bahasa orang awamnya itu ya. Kemudian sampai muntah dan lebih lanjutnya ada darah di dalam tinjanya ya. Kemudian timbul ruam-ruam ya, bengkak di bibir, kemudian ada angioderma yaitu bengkak di kelopak mata ataupun timbul eksim ya. Nah, biasanya paling mengkhawatirkan orang tua itu gejala yang timbul itu kolik ya, karena kolik itu biasanya anak itu kan sampai menangis itu nggak sampai saat ini sebetulnya nggak diketahui sih penyebabnya apa sih anak itu kolik ya. Sampai orang tua itu kadang-kadang khawatir karena anaknya bisa nangis tuh berjam-jam gitu ya. Itu bisanya orang tuanya jadi lebih bingung gimana menangani, jadi dengan sama ibunya aja dia nggak bisa diem biasanya ya. Kemudian kejadiannya agak sering berulang kalau kolik ya. Nah, gejala yang paling berat dari alergi susu sapi sendiri itu tadi anafilaksis ya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan, ini bisa mengancam jiwa karena dia nanti karena darahnya bisa turun, kemudian ada penggumpalan di aliran darahnya seperti itu ya. Nah, memang tadi seperti disebutkan gejala alergi susu sapi ini suka tumpang tindih ya. Dengan apakah memang benar penyebabnya alergi susu sapi atau enggak. Jadi memang harus data yang digali itu harus lebih dalam seperti itu ya. Kemudian slide. Nah, untuk alergi susu sapi kalau batas ringan dan ada batas ringan dan sedangnya, tadi kalau yang berat ya bisa sampai ada gagal tumbuh ya, karena dia gagal tumbuh karena diare atau karena regurgitasinya, jadi asupannya pasti akan berkurang ya. Kemudian bisa juga defisiensi, ini kalau dalam lebih berat ya, karena asupannya kurang, mungkin ada zat-zat gizi tertentu yang memang tidak sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian ada dermatitis atopik berat juga, ada angioderma akut atau obstruksi bronkus ya, jadi sampai tersumbat si aliran napasnya sehingga dia sulit bernapas, yang mungkin nanti akhirnya dia akan jadi shock. Kalau yang ringan sedang itu paling dia terjadi regurgitasi berulang ya, ada diare, muntah, mungkin konstipasi ya, bisa juga sampai anemi sih sebetulnya ya. Karena tadi asupan yang kurang, karena dia sering muntah mungkin jadi asupan yang kurang ya. Ada dermatitis atau tadi misalnya kulitnya kemerahan ya. Kemudian ada sampai bengkak di kelopak mata ya, urtikaria juga ya. Kemudian misalnya sering batuk ya, sampai lama gitu, batuk kronis, sampai timbul mengi ya, jadi kayak asma seperti itu. Kemudian bisa terjadi kolik persisten, jadi lebih dari 3 jam. Jadi kolik itu terjadinya biasanya harus kita perhatikan kalau misalnya 3 jam per hari, kemudian dalam 1 minggu itu 3 hari selama lebih dari 3 minggu, mungkin itu bisa dikatakan bahwa anak itu kolik ya. Itu termasuk dari masih termasuk gejala alergi susu sapi yang ringan atau sedang. Kemudian slide Pak. Ya, jadi untuk mendiagnosa apakah
anak tersebut benar-benar alergi susu sapi, jadi harus ditanyakan riwayat perjalanan penyakitnya ya. Kemudian perlu juga digali lagi data-data makanan apa yang sudah dikonsumsi dalam kesehariannya. Nah ini lebih lanjutnya harus ada pemeriksaan laboratorium sih ya sebetulnya ya. Ada uji eliminasi dan provokasi. Jadi misalnya diberikan makanan tertentu seperti misalnya susu sapi, kemudian nanti dilihat reaksinya apakah timbul misalnya setelah 30 menit kemudian dia timbul reaksi alergi, mungkin itu bisa dikatakan bahwa dia alergi susu sapi ya. Untuk lebih akurat memang harus ada pemeriksaan laboratorium. Untuk tata laksana alergi susu sapi yang ringan dan sedang, nah itu setelah kita temukan pemeriksaan klinis, kemudian kemudian di keluarganya ada faktor risiko ya, ada gejala-gejalanya, misalnya ada regurgitasi berulang, ada muntah ya, kemudian ada diare sampai konstipasi. Jadi semua gejala itu ada mendukung bahwa memang dia alergi susu sapi. Jadi nanti diberi eliminasi dengan formula terhidrolisa ya. Jadi terhidrolisa ekstensif. Jadi kalau misalnya kita temukan bahwa ada anak dengan alergi susu sapi tapi gejalanya masih termasuk ringan dan sedang, nanti diberikan eliminasi dengan formula terhidrolisa ekstensif, itu minimal 2-4 minggu ya. Kalau misalnya setelah diberikan formula terhidrolisa ekstensif ini ternyata tidak ada perbaikan ya, kita boleh anjurkan untuk menggunakan formula yang asam amino ya, asam amino itu minimal 2-4 minggu ya. Tapi tetap tetap dalam pengawasan dan harus pertimbangkan apakah ada diagnosis alergi makanan yang lain atau tidak. Tapi kalau misalnya setelah kita dicoba dengan eliminasi formula terhidrolisa ekstensif ada perbaikan ya, jadi kita bisa langsung kita lakukan uji provokasi terbuka. Artinya kita bisa coba anak tersebut diberikan susu yang bahan dasarnya dari susu sapi ya, formula yang mengandung susu sapi. Tapi misalnya tapi tetap dengan pengawasan. Jadi misalnya ini ternyata tidak ada reaksi alergi, itu berarti kita bisa lanjutkan itu formula yang susu sapinya. Demikian. Tapi perlu diperhatikan kalau anak-anak yang masih menyusui dengan ASI, pakai ASI ya, jadi menggunakan susu ibu. Nah itu justru harus tetap ya dilanjutkan si ASI-nya, karena ASI itu yang terbaik untuk anak ya. Demikian. Nah, untuk tata laksana alergi susu sapi yang sudah berat tadi ya, misalnya gejalanya sudah berat, kita bisa langsung rujuk ya dengan menggunakan bukan rujuk, maksudnya kita bisa langsung gunakan formula yang sudah mengandung asam amino minimal 2-4 minggu. Kalau tidak ada perbaikan juga tetap harus dilakukan diagnosis ulang ya, dievaluasi lagi apakah memang betul ini penyebabnya dari alergi susu sapi. Kalau ada perbaikan kita bisa lanjut ke pakai uji provokasi terbuka seperti tadi ya, dengan menggunakan yang produk yang mengandung formula susu sapi ya. Kemudian tetap formula yang diberikan itu harus dalam pengawasan ya, di bawah pengawasan karena itu tadi ya, kalau misalnya setelah diuji provokasi ternyata masih ada gejala, tetap harus kita kembali, jadi dikembalikan lagi, jadi menggunakan formula asam amino tadi ya. Nah ini alurnya ya, jadi kalau misalnya kalau anak itu masih menggunakan ASI ya, jadi kalau kita tahu misalnya anak itu alergi susu sapi tapi dia masih menggunakan ASI, jadi ibunya yang harus pantang minum susu sapi atau produk olahannya. Nah ini jadi saya jadi ingat kasus ya, waktu saya di ruangan ada ibu yang mengatakan bahwa anak tersebut alergi ASI. Saya agak bingung ya, kok ASI bisa menyebabkan alergi ya, padahal kan kita tahu bahwa makanan yang terbaik untuk anak di bawah 6 bulan itu kan ASI gitu ya.
Untuk sayangnya sih saya nggak punya kesempatan lebih lanjut untuk mendalami apakah memang sebetulnya asinya yang bermasalah atau memang sebetulnya dia alergi susu sapi ya. Kalau saya baca di sini mungkin saja anak itu tersebut yang alergi susu sapi ya. Anaknya alergi susu sapi, ibunya yang mungkin sempat makan atau minum susu sapi atau makan produk dari susu sapi tersebut ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya masih mengkonsumsi ASI, tetap ASInya kita teruskan. Jadi ibunya saja yang pantang susu sapi dan produk turunannya. Dan kalau pada saat kita mengkonsumsi, misalnya anak tersebut sudah mendapat susu formula, ya, nanti kita lihat gejala yang ditimbulkan itu ringan atau sedang. Ya. Kalau misalnya gejalanya masih ringan sampai sedang, kita bisa langsung menggunakan susu ekstensif terhidrolisa tadi, ya, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada perbaikan, kita tetap lanjutkan susu ekstensif terhidrolisa tersebut. Tapi kalau misalnya setelah diberikan susu dengan formula terhidrolisa ekstensif tidak ada perbaikan, gitu, kita patut pikirkan untuk memberikan susu yang mengandung asam amino. Demikian juga kalau misalnya anak yang alergi susu sapi itu dengan gejalanya tuh yang timbul gejala yang berat, itu langsung saja kita berikan susu bahan dasar asam amino ya. Nah, untuk anak-anak yang sudah mendapat makanan tambahan, mungkin kita pada saat kita memberikan produk olahan, kita harus perhatikan labelnya ya. Jangan sampai makanan tersebut mengandung susu sapi ya. Tapi perlu diperhatikan juga, misalnya di label tersebut tidak tercantum bahwa itu dia mengandung susu sapi, tapi dia mengandung misalnya apa namanya produk turunan dari susu sapi tersebut. Nah, itu juga harus mendapat perhatian juga ya. Jadi bukan label yang jelas tertulis mengandung susu sapi, enggak itu juga, tapi produk turunan dari susu sapi itu juga harus diperhatikan ya. Nah, tapi ini ada apa namanya catatan dia, kalau misalnya di tempat kita itu produk formula yang terhidrolisa ekstensif itu sulit didapat atau memang apa namanya anggarannya itu tidak mencukupi, kita bisa menganjurkan memberikan alternatif formula yang lain yang terbuat mungkin dari isolat protein ya, protein kedelai, tapi tetap harus dengan edukasi bahwa misalnya bahwa produk tersebut juga masih ada kemungkinan alergi silang ya, terjadi alergi dari produk tersebut. Demikian slide. Nah, untuk tata laksana alergi susu sapi tadi, jadi kita memang perlu mengidentifikasi lagi apakah atau memastikan apakah memang penyebab gejala yang timbul itu memang benar-benar dari protein susu sapi. Dan tata laksana itu akan berbeda ya untuk anak yang bayi sampai umur 6 bulan atau 6 bulan ke atas, itu tentunya akan berbeda. Jadi untuk anak yang berusia kurang dari 6 bulan, seperti sudah saya sebutkan tadi, memang ASI itu makanan utama ya. Jadi makanan utama adalah cairan susu. Tapi kalau misalnya dia masih mendapat ASI eksklusif dan memang dia sudah terbukti dia alergi susu sapi, maka ASI eksklusif tetap diteruskan dengan ibunya yang menghindari makanan yang mengandung protein susu dan produknya. Ya, tadi harus hati-hati membaca label, tapi tetap kita pastikan bahwa nutrisi untuk ibu tersebut tercukupi ya. Nah, untuk bayi yang tidak mendapat ASI, perlu dipikirkan memberikan susu formula ekstensif hidrolisa atau formula asam amino bila gejala yang ditimbulkan itu sudah berat. Nah, tadi susu soya dapat kita berikan kepada bayi usia 0 bulan yang tidak mendapatkan ASI sebagai alternatif formula apabila memang ada keterbatasan dalam pengadaan susu formula ekstensif terhidrolisa dan formula asam amino, dan misalnya memang ada kendala biaya, jadi tidak mampu misalnya membeli susu yang ekstensif terhidrolisa tersebut. Untuk bayi 6 bulan sampai 1 tahun tetap ya, jadi makanan utamanya dari susu, tapi mungkin dia sudah mulai diperkenalkan dengan makanan padat. Jadi kalau misalnya dia masih mendapat ASI, silakan ASInya diteruskan. Jadi tetap ibunya juga masih menghindari makan makanan yang mengandung
susu ya atau produk turunannya ya. Nah, lebih aman kalau kita bisa membuat makanan padat itu sendiri dengan menghindari pemberian susu sapi dan produknya ya. Untuk kalau misalnya kalau terpaksa kita harus memberikan makanan padat buatan pabrikan, jadi kita harus pilih makanan yang memang benar hipoalergenik ya, dan tetap harus hati-hati dalam membaca label makanan tersebut. Nah, untuk anak berumur 1 tahun ya, perlu dilakukan apakah anak tersebut sudah toleran atau belum terhadap protein susu sapi ya. Mungkin tadi ada beberapa uji yang dilakukan. Jadi kalau misalnya dia masih alergi, tetap kita harus hindari pemberian susu sapi dengan mengikuti cara pemberian sebelumnya ya. Tapi kita misalnya kalau dia udah full makan padat dan kita yakin bahwa makanan padat tersebut sudah cukup sesuai dengan kebutuhannya, kalori yang dan zat-zat gizi yang dibutuhkan anak tersebut sudah tercukupi, mungkin kita sudah tidak perlu lagi memberikan susu ya, jadi sebagai sumber gizi utama ya. Jadi nanti kita lihat lagi diagnosa terakhirnya apakah memang dia masih alergi atau sudah toleran. Jadi kalau misalnya sudah toleran, boleh diberikan susu sapi kalau memang kita rasa makanan padat yang diberikan belum mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau misalnya kita yakin kalau makanan padat tersebut sudah cukup di kebutuhan zat-zat gizinya, mungkin susu sudah tidak perlu diberikan lagi. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan penelitian ditemukan bahwa dikatakan bahwa angka kesembuhan alergi susu sapi itu, angka remisinya pada tahun pertama itu bisa menurun ya, jadi dari 45 sampai 55%, pada tahun kedua mencapai 60 sampai 75%, dan tahun ketiga 90 turun sampai 90% angka remisinya. Nah, ini ini pengen ilustrasi aja yang menggambarkan bahwa semakin kecil molekul yang ada di protein itu, jadi tingkat alergenitasnya itu akan semakin menurun. Jadi misalnya kalau protein itu mungkin tingkat alerginya masih tinggi ya misalnya, tapi kalau misalnya sudah terhidrolisa ya, apalagi udah sampai asam amino, itu tingkat alergenitasnya itu semakin kecil ya. Mungkin kalau protein terhidrolisa sebagian sel masih ada alergenitasnya, kemudian makin kecil molekulnya makin rendah ya tingkat alergenitas. Jadi dari paparan di update sebelumnya, jadi kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya dengan memberikan formula hipoalergenik, jadi bisa menurunkan tadi ya sampai 90% angka remisi alergi pada anak yang alergi susu sapi. Dan formula ini memang bisa digunakan sebagai pengganti formula susu sapi ya, bisa digunakan sebagai pengganti susu bagi anak-anak yang memang alergi susu sapi. Jadi formula hipoalergi yang intensif terhidrolisa ya. Tapi kalau misalnya anak itu misalnya orang tuanya punya riwayat alergi, untuk menghindari atau mencegah anak tersebut alergi ya, kita bisa gunakan formula yang terhidrolisis parsial atau PHM ya. Apa produknya nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Budi. Slide selanjutnya ya. Jadi untuk formula terhidrolisa ekstensif itu memang dia sudah mengandung peptida dengan bermolekul kurang dari 3000 Dalton ya. Tadi ya lebih dari 90% dapat ditoleransi pada anak yang dengan alergi susu sapi dengan imunoglobulin E tadi ya. Jadi ini pilihan pertama sebagai pengganti susu sapi, terutama anak ya, bayi-bayi yang masih berumur di bawah 6 bulan dengan yang tidak mendapatkan ASI. Memang rasanya mungkin karena dia sudah proteinnya sudah lebih kecil ya, itu rasanya mungkin agak pahit ya, dan harga mungkin lebih mahal ya. Nah, untuk formula asam amino mungkin ini juga lebih mahal ya, karena dia sudah molekulnya lebih kecil, kemudian sudah bebas peptida ya, sudah mengandung campuran dari asam amino esensial dan non esensial. Nah, ini tingkat alergenitasnya itu paling rendah ya. Nah, ini
pilihan utama untuk anak-anak yang memang dengan alergi susu sapi dengan reaksi alergi tadi yang berat, ya gejala-gejala sampai yang berat. Ini kita bisa rekomendasikan bahwa produk yang digunakan yang mengandung asam amino. Nah tadi saya ulang kembali, jadi kalau misalnya ada keterbatasan dalam pengadaan atau misalnya harga formula asam amino itu lebih mahal, kita boleh rekomendasikan menggunakan susu dengan bahan dasar soya ya. Dan ini bisa diberikan kepada anak usia 0 sampai 12 bulan yang tidak mendapatkan ASI. Jadi tapi tentu saja tadi harus tetap dengan pengawasan yang ketat ya. Jadi benefit yang didapatkan dengan menggunakan formula hipoalergik yang free lactose dan MCT ya, ini ya. Jadi ringkasannya, alergi susu sapi itu merupakan salah satu reaksi simpang dari makanan. Tadi berdasarkan mekanismenya kejadiannya itu dibagi jadi dua, yang mekanisme terjadinya itu dibagi menjadi dua, ada yang karena mediated immunoglobulin E atau non immunoglobulin E mediated. Jadi pendekatan diagnosis dilakukan dengan gambaran klinis. Jadi perlu tadi ya, untuk menegakkan diagnosis apakah memang dia betul-betul alergi, harus ada uji tusuk kulit ya, atau kemudian perlu dilakukan tadi uji provokasi dan eliminasi ya. Jadi untuk selanjutnya prinsip utama terapi adalah dengan menghindari segala bentuk produk susu sapi kalau memang dia sudah benar-benar memang betul anak tersebut alergi susu sapi. Demikian Kak, terima kasih.